saya hidup di jalanan. Otomatis apa? Hidup saya zero. Saya nggak pernah pulang ke rumah, saya nggak pernah ketemu ibu saya, bayangkan. Jangan karena kasus, kita pada saat ketemu lawan, pada saat ketemu kita orang lain, apalagi pengacara lawan. Seolah-olah kamu sama saya musuhan. Ini kita anggap kasus kita dengan lawan kita itu seorang artis nasional. Tribun Bali Podcast. Halo, Om Dr. Togar Sitomorang. Om muda atau tua tuh? Om Bali aja, Om Swastiastu. Om Swastiastu juga. Salam sejahtera, Om. Amin. Apa kabarnya? Amin. Kabar baik. Setelah sekian lama ini saya melihat beliau dari layar kaca, dari layar media. Akhirnya saya bisa bertatap muka sama beliau langsung. Ya. Amin. Gimana kabar, Om? Sehat? Sampai ini puji Tuhan, puji syukur, sehat. Sibuk apa sekarang? Banyak. Kasus-kasus banyak banget, terutama yang sekarang lagi booming. Kasus kita dengan lawan kita itu seorang artis nasional yang bernama JI atau Jessica Iskandar. Waduh, ini kenapa sering namanya terngiang di telinga saya karena sering sekali menjadi pengacara artis. Pengacara artis ya, pengacara artis. Iya. Om memang gintrik kayak gini, Om? Kita kenapa seperti ini? Satu, kita kan harus ada branding. Artinya kalau kita sama aja berarti kan nyaman sama semua. Tapi kalau kita agak sedikit berbeda, ada unik atau nyentrik, orang akan melekat. Oh, si Togar kan yang ini. Itu. Apalagi yang pakai kuncir. Iya. Jadi image kuncirnya itu baru Om bangun atau udah sejak lama itu? Ini baru. Baru. Tadinya kan nggak kuncir. Hanya cuman pakai dulu anting. Lalu rambut specky. Tapi ini tetap. Ini tetap ya? Tetap. Tetap karena ini performan. Gimana kita sebagai seorang lawyer itu menghadapi klien. Klien ini kan stratanya banyak. Artinya ada yang pendidikan bagus, ada yang pengusaha, ada yang masyarakat biasa. Nah, mereka itu datang ke kita berarti punya masalah. Kalau nggak dilihat profil daripada seorang pengacara atau lawyer atau advokat itu meyakinkan, mereka ragu. Itu loh. Tapi kalau kita tampilkan posisi kita confidence, percaya diri kita full tinggi, apalagi ditambah akademis, mereka akan trust. Wah, ini akademisnya banyak sekali nih. SH, MH, MAP, CMED itu ya? CMED, CELA, apa itu CMED, CELA, itu MAP? Untuk mediatornya. Lalu jadi mediator itu khusus dari Mahkamah Agung. Lantas kalau CLA-nya itu kita khusus legal auditor. Wah. Nah, jadi barang siapa perusahaan atau apa ingin diaudit legalnya, bukan keuangannya, tapi diaudit adalah khusus legalnya, legal aspeknya boleh di kita. Karena kita punya pendidikan. Lantas depannya dong jangan lupa. Dokter hukum. Iya, dokter. Ini yang paling penting. Gitu. Dokter yang paling hukum penting ini karena kita itu perlu mengupgrade daripada nilai value akademis kita. Karena kalau kita bicara hukum itu kan bukannya ilmu pasti, bukan ilmu sosial, tapi dia sui generis. Sui generis itu adalah mengikuti perkembangan atau peradaban masyarakat itu sendiri. Nah, beda dengan yang eksat. Eksat itu kan pasti. Tapi kalau ilmu hukum itu seiring daripada perkembangan di masyarakat itu sendiri. Dulu tidak ada yang namanya pidana khusus, terutama human trafficking, tindak pidana pencucian uang, undang-undang ITE, lalu juga undang-undang perlindungan anak, itu kan khusus. Dulu nggak ada. Kita hanya dulu adanya acara pidana, acara perdata. Kalau sekarang nggak, spesifiknya malah tambah besar. Nah itu makanya ilmu hukum itu kalau kita nggak upgrade dari akademis sendiri, kita akan mentok. Jadi selamanya belajar, Om? Belajar. Wajib. Itu dari sekian deretan predikat ya yang Om dapat itu akademis, predikat akademis itu berapa tahun itu semuanya? Susah. Jadi kalau untuk doktornya aja, itu kalau dari dikti itu minimal 7 tahun. 7 tahun, tapi ini kita bisa tempuh
nggak sampai 7 tahun. Iya. Di bawah itu. Itu di Indonesia, masih di Indonesia. Indonesia. Nah, belum lagi MH, belum lagi MAP, belum lagi waduh, udah sekian tahun itu berjuang. Iya. Belajarnya juga setiap hari di peradilan ya. Betul, dan mudah-mudahan tambah lagi nanti Prof. Wah, rencana targetnya kapan tuh? Tahun depan. Tahun depan Saya udah kejar Prof. ya. Tahun depan udah Prof. Prof Dokternya muda, itu udah Prof ya. muda. Kalau udah kasih Prof itu dokternya udah otomatis hilang ya? Enggak dong, tetap. Prof, dokter SIMA itu. Kalau udah Prof kan udah pasti dokter, enggak gitu ya? Enggak. Oh, enggak ya? Karena spesifik ilmunya di mana? Kalau spesifik ilmu dia di dokter kesehatan, D-nya enggak huruf Dokter besar, ya. tapi kecil. Nah, lantas belakangnya nanti ada SPC, spesial. Kalau kita hukum, Prof, DR-nya harus. Ini menunjukkan dokter hukumnya. Iya. Oke. Jadi jam terbangnya udah tidak diragukan lagi ya. Siap. Sekarang ini buat teman-teman ya, jadi sedikit ya tadi intermezzo buat kalian yang belum tahu Om Togar Situmorang ini siapa. Beliau adalah seorang pengacara, advokat yang sudah malang melintang di dunia peradilan di Bali, di nasional, di Jakarta juga. Dan kasus-kasusnya itu juga kasus-kasus yang biasa-biasa ya, tapi juga kasus-kasus yang luar biasa ya, luar biasa. Juga ada beberapa artis yang pernah menjadi klien dan juga pernah menjadi pejabat juga. Bagaimana cerita awalnya sampai Om akhirnya tertarik menjadi seorang lawyer? Apa yang memicu itu? Itu bagus. Jadi yang membuat saya tertarik dari lawyer itu, di awal itu sebenarnya memang cita-cita kecil kita mau jadi seorang lawyer. Tetapi dari kecil sudah punya cita menjadi seorang lawyer. Sudah. Jadi minimal kita aparat hukum lah. Nah, cuman karena kita umur 14 tahun ditinggalin orang tua, jadi kita seorang anak yatim, kita kan harus fight berjuang sendiri. Nah, di dalam perjalanan kita sampai usia matang, usia muda, itu kita ada konflik terus. Nah, di sini kita mulai mengevaluasi, mulai belajar, mulai adaptasi ke arah mana cita-cita kita. Apakah yakin kita akan mengarah ke arah pengacara atau ke bisnis? Nah, ternyata naluri saya ke pengacaraan itu tidak pernah redup. Walaupun pada saat umur 27 tahun, kita menjadi seorang pengusaha. Awalan saya orang bisnismen. Artinya kita orang swasta, kita punya perusahaan, kita maju dan seterusnya. Nah, begitu mentok di umur 35, ternyata ada masalah hukum di dalam itu. Oh enggak, kita harus belajar hukum. Nah, dari situlah saya ambil keputusan, udahlah buang dulu usahanya atau bisnisnya, kita kejar di dunia hukumnya sampai detik ini. Jadi awalnya memang mulai cita-cita. Cita-cita, tapi dalam perjalanan kan berubah. Nah, kemudian dalam perjalanan ada pengalaman-pengalaman juga. Pengalaman, ternyata kita butuh loh knowledge tentang hukum. Waktu itu apa yang pengalaman seperti apa yang Om alami sehingga akhirnya ya udah saya memastikan meninggalkan dunia usaha, kemudian saya mau jadi seorang pengacara. Betul. Jadi kita ini kan pengusaha, berarti kan terlibat dengan banyak kontrak. Usahanya usaha apa? Dulu kita itu tentang labor supply sama oil company. Labor supply itu tentang tenaga kerja sama oil company dan properti. 3 aspek usaha ini dulu kan lagi booming-boomingnya tuh. Tahun? Di bawah tahun 98. Artinya di bawah tahun 2000. Ya kan? Sebelum pasca Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, itu kita dulu bisnisnya bagus. Artinya bagus walaupun terkontrol dengan zaman Orde Baru. Nah, buktinya kita di oil company, kita satu-satunya di luar grup Cendana bisa masuk di Pertamina, khususnya di perkapalan. Waktu saat itu bisa dibilang monopoli orang tertentu. Nah, kita bisa masuk di sana. Itu bagi kami adalah prestasi. Dan yang kedua, labor supply. Labor supply ini kan nggak sembarang orang bisa menyuplai ke luar negeri. Agen tenaga kerja ya? Agen tenaga kerja. Kita punya 5 tempat dulu. Artinya 5 agen-agen kita. Di Jakarta, di Jawa Timur, di Lombok, sama di Kalimantan. Di Bali belum? Di Bali enggak waktu itu. Nah, ini kan agen-agen kita supply, tapi khusus tenaga kerja ke Jepang. Nah, terakhir properti. Kita bangun-bangun rumah, bangun apa segala macam. Nah, tetapi begitu masuk transaksi ke arah 98, itu kan ada reformasi itu. Harga naik semua. Krisis, krisis.
Disitulah kita mulai muncul. Ada konflik-konflik hukum, konflik dan seterusnya segala macam. Ya. Nah, di situ saya panggil, oh saya harus belajar hukum. Itu awalan. Oh iya, jadi triggernya lumayan kuat juga ya. Lumayan. Karena pengalaman ya, selain cita-cita karena mengalami. Jadi kita punya soul. Jadi kita punya soul, dari situ kita punya pengalaman, kita tahu ini orang maunya nipu, Iya, ini orang mau jahat nih, oh ini orang mau memalsukan. Itu feel kita udah main. Iya, feeling. Feeling. Oh ini nggak benar, oh ini kontraknya udah nggak benar, oh ini pemalsuan, oh ini itu penting ternyata di dalam dunia hukum. Kita menjadi ngebangun suatu legal construction, itu kita udah tahu ini ke arah pasal mananya, penjelasannya di mana, ada jurisprudensinya atau tidak, itu. Oke. Jadi kita lebih apa ya, bikin sense-nya itu lebih bisa global, bisa ngembang sendiri, gitu. Oke, luar biasa. Sebelum jauh nanti ke sana, Om Togar Situmorang ini lahirnya di Batak kan? Di Medan Jakarta. kan? Jakarta ya? Jakarta. Tapi suku aslinya Suku asli Batak, mama papa saya Batak. Mama papa saya itu Lasman Situmorang, almarhum. Mama saya itu Rosma Uli Gultom, Batak Tulen. Papa saya Original Batak. Original Batak. Papa saya lahir di Sumatera, mama saya asli Jakarta. Nah, saya lahir di Jakarta. Saya punya keluarga, ada 6 saudara saya di bawah. Jadi ada 4 laki-laki, itu 2 perempuan di bawah saya. Jadi kami semua ada 7 berkeluarga, keluarga besar. Saya anak pertama kebetulan. Nah, puji syukur adik saya kedua seorang pendeta, dia tamatan S3 juga, tapi khusus pendeta. Lalu yang nomor 3 adik saya namanya Darwin, itu Darwin Situmorang, dia swasta, karyawan biasa. Ya. Lantas adik saya yang nomor 4 sama, si David. Itu David Situmorang, dia karyawan biasa. Yang nomor 5, Darius Situmorang, itu dia seorang lawyer, ikut saya. Oh iya. Dia Ada di sini? Ada, enggak. Di kantor saya di Jakarta, di Pejaten 78. Dia di sana, dia tamatan S2. Nah, yang kedua perempuan, dia itu sarjana akunting. Cuman dia sekarang nggak melanjutkan profesinya karena dia kawin dengan orang luar. Orang Australia, dan yang terakhir bungsu adik saya, dia nggak sekolah, hanya tamat SMA tok. Dia jadi hanya ibu rumah tangga biasa. Iya. Sudah lengkap ya? Lengkap. Pendetanya juga ada. Ada. Dan yang tugasnya itu mencerahkan Om. Dan saya sendiri sudah punya anak 3. Ya. Satunya anak saya istilahnya dari sini. Kalau 2 itu masing-masing mereka sudah sarjana, dan mereka sudah punya usaha sendiri. Tapi mereka sama-sama sarjana hukum. Iya. Nah, yang nomor 2 itu dia menempuh magisternya kenotaritan di Warmadewa. Nggak jauh-jauh juga ya dari bapaknya ya. Terinspirasi ya. Hukum. Yang anak saya bungsu mudah-mudahan dia juga bisa ikutin tidak saya sebagai hukum. Menarik soalnya hukum itu enak. Bagaimana perspektif Om tentang hukum di Indonesia? Apakah itu juga ada kaitannya sehingga membuat Om semakin meyakinkan diri, wah saya harus terjun dalam dunia hukum ini karena saya melihat perspektif hukum itu seperti ini gitu, misalnya keadilan gitu. Nah, kalau hukum di Indonesia sistemnya itu sendiri bagus. Sistemnya sudah bagus, cuman kembali lagi ke orangnya. Orangnya ini open minded enggak? Betul-betul kita mau ikut enggak menegakkan hukum setegak-tegaknya? Nah, ini yang jadi problema. Ini yang menjadi gunung es yang sampai detik ini tidak terpecahkan. Sehingga di dalam menjalani aktivitas profesi kita sebagai hukum, sering banget teman-teman kita yang aparatur hukum baik itu pengacara, hakim, jaksa, bahkan polisi, sering sekali ada masalah-masalah hukum di intern mereka. Tetapi itu memang wajar dan manusiawi, karena semuanya kan nggak sempurna. Itu yang kita harus sepakati dulu. Tetapi intinya hukum itu harus kita hormati, karena negara yang benar harus benar menjunjung supremasi hukum setegak-tegaknya, karena hukum itu adalah panglima. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau daripada kondisi real, artinya kultur kita sendiri terkait masalah hukum, ini nggak semua tahu tentang hukum itu apa. Makanya masih banyak orang yang suka melanggar hukum. Walaupun hal terkecil.
misalnya di lampu merah tuh, kita udah tahu habis kuning, merah, tapi dia masih tetap langgar. Iya. Itu hal terkecil. Atau kita keluar bawa motor, deket, nggak usah pakai helm dah. Padahal itu nggak boleh. Kalau kita tertib hukum, taat hukum, itu yang terkecil sekalipun kita tidak akan mau langgar. Jadi nanti kalau demikian, kita nggak butuh lagi Pak Polisi di pinggir jalan. Karena semua udah pakai elektrik. Artinya kalau ada yang melanggar, langsung terekam, nanti dikirim pelanggarannya atau tilangnya. Gitu. Mungkin juga nanti nggak ada kejahatan. Tapi ya susah juga, kapan kita berharap tidak ada lagi kejahatan di muka bumi ini? Ya susah. Makanya kita masih membutuhkan teman-teman atau rekan-rekan dari pihak kepolisian. Itu loh. Iya sih, utopis juga Om. Masih agak di awang-awang juga ya, di angan-angan juga ya. Kalau kita bicara masalah negeri kita ini bebas dari yang namanya kejahatan dan kriminal sebetulnya. Susah. Tingkat kriminal itu tadi berkembang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Semakin kita maju, kejahatan itu semakin canggih. Berbanding lurus juga ya dengan kerjaan Om juga. Maksudnya semakin hari, semakin waktu, semakin kesini makin banyak juga ya. Makin banyak. Ya saya happy aja dapat klien. Walaupun tidak berharap loh. Iya. Tidak berharap orang mengalami masalah. Enggak ke situ poinnya. Cuman ya tadi bagi teman-teman yang masih bingung profesi apa sih yang mapan, lalu juga menjamin, lalu juga bisa mencukupi kehidupan. Ya, ini kenapa nggak ambil pilihan jadi seorang advokat, seorang pengacara. Contoh kayak saya. Tadinya saya nggak akan seperti saat ini. Buktinya dengan adanya saya sebagai seorang pengacara, penghasilan saya lebih daripada pengusaha. Kalau pengusaha kita masih pusing. Kita mau kejar target keuntungan misalnya 30%. 30% ini kan belum tentu bersih. Betul nggak? Nanti ada upeti A, upeti B, segala macam. Upeti. Iyalah, paling kita hanya dapat 10%. Betul nggak? Kalau nggak ada store-storan, mana ada kamu dapat usaha, mana dapat bisnis. Underblow itu kan terus itu berjalan. Susah. Kita nggak usah munafik lah, ya kan? Nah, tetapi karena aturan-aturan makin perketat, apalagi ke instrumen banyak loh. Ada KPK, ada jaksa pidana umum, pidana khusus. Waduh, mendingan waspada daripada nanti diborgol. Baik itu swasta, waspada. Kita juga yang sebagai pejabat, waspada. Kita juga sebagai pengacara, waspada. Apalagi teman-teman polisi, hakim, jaksa, ya lebih waspada. Jangan nanti terus ada penangkapan, ada timbul-timbul masalah, jangan. Itu. Oke. Saya salah satunya Om, ini orang yang dulu waktu SMA tidak punya cita-cita. Sampai SMA saya ditanya itu nggak punya cita-cita. Kamu mau jadi apa? Sampai saya mau lulus SMA belum tahu saya mau jadi apa. Sebelum akhirnya saya terjerembab dalam dunia jurnalisme. Nggak terjerembab sih. Ya, maksudnya ketika ketemu sama orang seperti Om, akhirnya kan Om bisa mendefinisikan bahwa untuk menjadi seseorang, gitu. Kalau kamu mau jadi kaya di luar menjadi seorang pengusaha, jadilah seorang pengacara. Gitu. Kenapa Om bisa sampai seyakin itu? Karena tadi kembali, jadi profesi advokat itu adalah untuk manfaat bagi orang lain. Nah, ini kan hakikatnya seperti di dalam ajaran agama, bahwa kita hidup itu harus bermanfaat. Betul nggak? Kalau kita hidup di muka bumi ini nggak bermanfaat bagi orang lain, untuk apa coba? Berarti kan kita hidup tunggal, sendiri, ego, tinggi ego kita. Tapi kalau kita hidup bermanfaat untuk orang lain, itu berfaedah. Itu sesungguhnya. Makanya saya bilang tadi, advokat pilihan, itu satu. Kedua, untuk mapan. Untuk mapan tadi, otomatis di samping kita ilmu, kita upgrade, kita juga harus benar-benar punya intelektual dan punya semacam kayak apa itu namanya, etika. Etika bahwa kita ini menjadi pengacara, mau pengacara hitam atau pengacara putih. Nah, gimana itu? Kita kalau memang mau pengacara hitam, ini banyak tanda kutip, banyak banget. Pengacara-pengacara hitam ini rata-rata dia itu ingin menang. Sementara di kasus itu belum tentu menang.
Karena hakikatnya kasus itu bukan menang kalah, tapi kasus itu bagaimana kita bisa membantu klien seperti apa yang dibuat di dalam aturan hukum itu. Misalnya dia melakukan pidana, kan hukumannya jelas tuh tinggi tuh. Ya. Misalnya katakan pembunuhan atau pencurian, kan di atas 5 tahun. Kita tidak membenarkan kelakuannya, tetapi kita membela hak-haknya. Minimal meyakinkan ke si hakim yang tadinya harus diputus 5 tahun, ya bisalah 1 tahun, bisalah 6 bulan. Nah itu kan kepuasan sendiri. Yeah. Nah berarti kan kita bermanfaat untuk orang ini. Kita tidak membantu dia kesalahan perbuatannya. Terlepas dari dosa-dosa dan kesalahannya. Terlepas itu dia kan kesalahan dia. Tetapi kita hanya membantu hak asasi dia. Bahwa kesalahan dia pun dia wajib kita lindungi. Itulah gunanya kita hadir sebagai seorang advokat. Itu. Dan puas kita. Kayak saya misalnya, beberapa kasus yang tadinya dia katakanlah terlibat narkoba misalnya kan. Sudah sama pengacara lain diputus 10 tahun misalnya. Datang ke saya. Akhirnya kita ajukan banding misalnya. Itu bisa jatuh turun. Itu kan kepuasan juga. Bahkan apalagi bisa jadi bebas atau apa. Itu kan kepuasan juga. Termasuk juga melalui gugatan. Nah, keperdataan. Kita gugat sebagai tergugat atau sebagai penggugat. Lantas kita bisa menang. Kan kebanggaan juga. Kita bermanfaat untuk orang lain. Untuk pride. Nah, otomatis nama kita naik. Kepercayaan orang bertambah. Otomatis kan harga kita juga naik. Nah, kalau harga kita naik, berarti kan uang kita mapan dong. Satu kasus misalnya satu kontrak kita tanda tangan 500 juta. Atau 1 miliar. Satu kasus, satu kontrak bisa 500 juta miliar kan atau, bagus, kan? atau lebih ya bahkan. Atau lebih kan? Itu bagus. Kenapa? Nggak setiap advokat kita mendapatkan kasus tiap bulan. Itu satu kasus belum tentu. Bisa 3 bulan, bisa. Ini kan juga trauma bagi teman-teman pencari istilahnya yang meyakini industri advokat ini. Nah, tetapi kalau kita sudah punya branding yang memang kita bersih sebagai advokat putih, yang punya intelektual, yang punya edukasi, yang punya akademis, religion, terutama religion ya, takut akan Tuhan ya, otomatis kan orang datang ke kita senang, nyaman. Kalau senang dan nyaman, harga kan bukan lagi sesuatu yang bermasalah. Itu maksud saya. Untuk klien-klien tertentu. Untuk klien-klien tertentu. Tapi untuk klien-klien yang tidak mampu, saya juga tetap kasih pro bono. Makanya kita buka di sini ada yang namanya PBH Panglima Hukum. Itu 1 rupiah pun tidak saya ambil. Malah kita yang kontribusi, subsidi silang. Itu. Sampai saat ini pun masih pro bono. Sampai saat ini. Jadi untuk teman-teman ini pro bono itu adalah sebuah istilah hukum namanya. Sebuah istilah hukum ketika kita membutuhkan bantuan hukum, artinya pengacaranya tidak memungut biaya sepeser pun. Tapi sesuai undang-undang juga dia harus membawa surat tidak mampu. Yang dari aparat desa setempat. Surat tidak mampu melupakannya. Surat tidak mampu melupakannya. Kalau itu mah di bawah pribadi. Benar-benar. Oke, pengacara hitam, pengacara putih. Jadi kita harus, kita harus punya pakem. Kita harus punya standar bahwa kita pengacara baik-baik. Jadi melayani klien itu dengan hati. Kita dengan hati. Artinya melayani dengan sungguh, bukan untuk dilayani. Nah, kalau kita melayani dengan sungguh, berarti kita tidak pilih-pilih klien. Oh ini klien banyak duit, gue layanin. Oh ini nggak ada duit, gue nggak mau, enggak gitu. Kita standar. Dia mampu tidak mampu, tetap kita bela untuk keadilannya, ya kan? Bukan orangnya, perbuatannya bukan. Minimal dia dapat keadilan atas perbuatan itu. Itu maksudnya. Sepanjang karir bayar yang paling sensasional, paling besar yang pernah Om dapat itu berapa? Ya sebetulnya nggak enak juga, juga disebutnya. Nanti ada yang marah, ada yang tanda kutip lagi. Yang penting kayak, aduh, datang lagi yang lain-lain. Itu aja. Yang penting kita bersyukur sama Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih bisa bersyukur, masih bisa diberi kesehatan, dan rezeki kita masih kasih kelancaran. Itu aja sih intinya. Kasus pertama sejak Om jadi advokat tuh apa kasus pertamanya? Justru kasus pertama umur 35 tahun itu ya? Ya, kasus pertama saya itu ada seseorang di daerah Bintaro sana, Tangerang, itu
rumahnya besok pagi mau dieksekusi. Perdata ini. Ya, dilelang. Padahal ini masih satu keluarga loh. Antara bapak dengan anak. Nah, si anaknya ini punya rumah, lantas itu ternyata ada masalah di perusahaan, karena anaknya salah satu direktur di perusahaan milik papanya, akhirnya digugat. Nah, rumahnya itu menjadi satu jaminan. Nah, begitu itu pengen dieksekusi segala macam, entah bagaimana orang itu datang ke saya. Dan hari itu juga dia tekan kuasa, kita berangkat ke Jakarta, langsung saya datang ke bagian lelang, saya bilang tolong ditunda, karena saya barusan daftar di pengadilan untuk mengajukan gugatan perlawanan, ini buktinya. Kaget mereka. Akhirnya ditunda, rumah itu nggak jadi dieksekusi. Nah, puji Tuhan, putusan dari PN Tangerang kita menang, lalu dia banding lagi, papa kandung itu, papa kandungnya dia banding lagi, kita naik banding juga, puji Tuhan menang, lantas juga nggak puas dia, lawan itu dia kasasi, masuk Mahkamah Agung, kita lawan lagi, puji Tuhan menang. Itu kepuasan untuk saya. Bisa bayangin nggak, besok pagi orang akan jadi homeless, orang akan nggak punya rumah, karena sudah masuk ke balai lelang. Balai lelang itu kan resmi, berarti sudah ada penawar, sudah ada pembeli. Kalau besok pagi diagendakan, berarti sudah ada penawar, sudah ada calon pembeli yang sah. Bayangkan itu. Tapi orang itu entah bagaimana bisa ketemu saya. Hari itu juga malam itu saya berangkat ke Jakarta. Karena saya tahu, karena dari Bali kan. Saya harus sampai di Jakarta tuh minimal jam 6 tuh harus masuk ke tempat lelang. Memberitahu bahwa kami masukin gugatan perlawanan. Jadi untuk eksekusi ini minta ditunda. Kalau nggak gitu, lewat misalnya kita jam 7, jam 8, lelangnya sudah diketuk palu, susah. Nah itu maksudnya. Di situ kepuasan pertama kali saya. Sehingga saya di situ bangga, oh ternyata ilmunya saya terpakai, bermanfaat untuk orang, dan orangnya juga happy. Artinya rumah yang tadi istilahnya rumah itu berumah pertama dia. Rumah kebanggaan dia, bahkan di pintunya itu ada tulisan begini nih, jadi kayak doa rumah Tuhan kan. Nah, sampai dia menitikkan air mata, itu kenangan yang sama saya tidak pernah saya lupakan. Itu. Cuma gini ya, apa yang bikin perasaan itu juga yang menggugat ternyata keluarga ayah ya. Keluarga, itulah konflik-konflik yang sering terjadi. Sering. Itu biasanya mungkin karena jadi orang kaya itu serba salah juga. Jadi inceran anak-anak, inceran saudaranya, om, tante, ya kan, barisannya banyak lu. Nah, itu susah juga. Jadi kita miskin susah, jadi orang kaya juga susah. Jadi kaya aja susah, apalagi miskin. Lebih susah lagi. Itu untungnya wajah-wajah kaya semua. Bener. Itu. Terus kasus yang paling sering ditangani itu kasusnya yang umum ya. Kalau umum rata-rata 378, 372, pemalsuan surat, itu yang umum. Jadi istilahnya bisnis, pertemanan, nah itu biasa pinjam duit, akhirnya nggak dibayar, ambil barang, nggak dikembaliin, ya itu. Tapi ini jumlahnya gede-gede. Misalnya ada orang berlian, dia pedagang berlian, datang si calon tersangka nih. Aku bawa deh berlianmu, nanti kalau udah laku aku balikin atau aku bayar, tapi aku buka pakai cek ya. Nah, itu punya itu sampai 6 miliar, 7 miliar segala macam. Itu. Dan yang terakhir juga yang fenomenal ya Pak Wakil Gubernur itu. Nah, kemarin yang sempat berkonflik dengan salah satu pengusaha dari Jawa Timur. Itu juga bagi saya unik dan kebanggaan bagi saya bisa nanganin kasus itu. Kebanggaannya karena itu tadi, kita bisa urus kasus itu, tadinya kita menang, tapi kok ini tiba-tiba kita lolos. Bahkan si pejabat tersebut kena masalah hukum. Ini yang kadang-kadang kita introspeksi. Oh, bahwa sesungguhnya hukum itu juga tanda kutip, walaupun kita dokumen benar semua segala macam, cuman ternyata tidak juga terlepas dari pengaruh intrik dan politik. Nah, hukum kita ini kadang-kadang di situ yang membuat lemah.
membuat dilema, membuat masyarakat itu bingung untuk mencari atau mendapatkan satu keadilan. Itu. Oke. Itu. Om, apa namanya? Sebenarnya banyak yang ingin kita ceritakan. Menarik ini dunia ini. Asik kok, asik. Belum lagi kalau kita sebagai seorang advokat, kita dapat retainer atau kita menjadi public legalnya seorang pejabat atau perusahaan besar. Itu lumayan. Jadi kita udah ada passive income. Nah, itu juga enak. Jadi dunia pengacara itu menarik dan enak dan menjamin masa depan. Jadi tidak ngurus pidana perdata aja. Kita bisa legal corporate, kita bisa menjadi pengacara bursa saham, kita bisa menjadi nanti pendamping. Kurator, segala macam untuk kepailitan. Ini bagus, banyak sekali cabang-cabang dari seorang advokat itu. Tetapi advokat yang baik, advokat yang bagus, dia harus menguasai semua ilmu. Makanya tadi jangan pernah berhenti atau jangan lelah untuk belajar. Kalau Om menilai diri sendiri dari 1 sampai 10 sekarang sudah di angka berapa? Kalau saya tidak akan pernah mendapatkan kata itu. Karena bagi saya angka 1 pun saya bersyukur. Angka 2 pun bersyukur. Mau dapat 10 pun saya bersyukur. Karena hakikatnya hidup ini kan bukan punya saya. Betul nggak? Oh iya, betul. Kita terima kasih sama Tuhan. Kita punya A, punya B, punya C, sampai Z. Tapi itu semua bukan milik kita. Jadi kalau diukur dengan angka, angka 1 atau 10 itu, bagi saya itu akan menimbulkan satu kesombongan. Padahal saya berharap beliau menjawab secara manusiawi, ternyata dijawab secara teologis. Ya, karena tadi kita dokter kan. Kalau dokter itu tingkatannya tidak lagi bicara eksekusi, tidak bicara lagi teori, tapi kita bicara filosofi. Itu, nah membedakan karakter orang dokter. Beda kalau dia hanya S1, itu rata-rata eksekusi. Mereka merasa, gue loh pengacara, ya kan, SH nih, wah sidang nih, wah galak bagi. Sebenarnya bukan itu. Yang benar adalah bagaimana kita menjadi seorang advokat, seorang pengacara yang humble, yang down to earth, yang memang kita ambil hati si klien. Jadi ada chemistry. Ya, kasus itu kan bukan punya kita. Kasus itu punya klien. Betul enggak? Jangan karena kasus, kita pada saat ketemu lawan, pada saat ketemu kita orang lain, apalagi pengacara lawan. Seolah-olah kamu sama saya musuhan. Ini kita anggap itu pengacara no knowledge, no experience. Banyak pengacara gitu. Banyak. Dan yang lebih jelek lagi, nunjuk-nunjuk atau membuat orang lain atau pengacara rekan profesi dianggap di bawah dia. Itu nggak baik. Dan kita sebagai seorang advokat ada kode etik. Jangan kita langgar. Rekan profesi kita harus kita hormati. Karena kita equal sama dia. Di persidangan atau pada saat konteks hukum, yes, kita berseberangan. Yes, tapi after itu ya makan dong bareng, minum dong bareng. Kita cari kisi-kisi supaya antara si orang-orang para pihak ini bukan malah meruncing, supaya ada titik temu, titik damai. Itu top. Itu yang jadi kita kebanggaan sebagai seorang lawyer. Bukan memenjarain orang, bukan kita mau dapat menang, bukan. Seorang pengacara yang baik adalah bagaimana mendamaikan klien. Itu. Saya seperti itu. Jadi juru damai. Kita ingin jadi juru damai. Juru damai. Nah, tetapi dengan apa yang kita lakukan, mampu. Sesuai profesi kita, sesuai kemampuan kita. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, itu yang benar. Sudah tentunya ada yang menang dan kalah. Yang menang, itu pasti. Tapi minimal kita bukalah ruang-ruang perdamaian itu. Jangan kita dapat kasus nih, wah gue mesti menang nih. Jadi kita ngotot. Kalau perlu kita jelek-jelekin lawan kita itu. Ya kan? Kalau perlu kita ambil bukti-bukti yang nggak jelas supaya kita bisa menang, supaya masyarakat menganggap bahwa lawan kita itu salah. Itu kan nggak benar. Sesuai tupoksi aja. Kalau kita bicara A, mari kita fokus di A. Kalau kita di B kasusnya, mari kita fokus di B. Tapi intinya semua pengacara yang baik utamakan perdamaian. Sama seperti istilah sepak bola ya, selama 90 menit pertandingan di lapangan, kita memang rival, kita memang lawan, tapi setelahnya kita bersaudara. Jangan ribut,
jangan pukul-pukulan, jangan buat huru-hara. Untuk apa? Gitu loh. Tapi kan banyak juga statement-statement setelah di pengadilan itu juga kontraproduktif ya. Artinya justru memicu masalah-masalah baru lagi ya. Nah tadi kita mau masuk yang mana? Mau yang hitam atau yang putih? Kalau putih itu tadi kita bicara damai, kita bicara filosofi, kita bicara tentang norma-norma hukum, bukan mau menang, bukan mau benar, bukan mau betul. Enggak. Kita bicara tentang norma hukum. Sesuai konstruksi hukum aja. Kalau kita sudah yakin laporan kita di polisi diterima, biarkan polisi berjalan. Cuman kadang-kadang kan orang memaksa kehendak. Orang baru laporan 4 bulan, 5 bulan, gimana sih? Kok nggak naik statusnya? Padahal nggak begitu. Hukum itu, ingat ada filosofi bilang, hukum itu setajam pedang. Setajam pedang. Ya kan? Tetapi dia tidak akan memotong leher orang yang tidak bersalah. Jadi, baik kita dilaporin atau sebagai tergugat, sebelum ada ketuk palu, kita nggak usah khawatir. Karena kita yakin masih ada orang-orang hebat yang akan melihat konstruksi hukum ini benar atau enggak. Secara ideal. Ya, sebelum ada putusan, orang itu hakikatnya sama. Masih ajas yang praduga tidak bersalah. Presumption of innocent. Oh iya. Praduga tidak bersalah. Kalau equality kan persamaan hak. Nah, tapi kalau presumption of innocent itu adalah bahwa sebelum ada putusan, siapapun dia mau tergugat atau penggugat atau terlapor atau dilapor itu sama. Yes. Iya itu, iya apa namanya patung Dewi apa namanya Dewi Oh ini ya? Lady Justice. Lady Justice ya. Makanya dia ditutup. Jadi kalau bilang saya butuh keadilan, jangankan kita. Lady Justice aja matanya ditutup, keadilan itu nggak ada di muka bumi. Keadilan nggak ada? Nggak ada. Adil bagi kamu, belum tentu adil bagi saya. Belum tentu adil bagi yang lain. Jadi kalau orang bilang, saya butuh keadilan, kamu salah. Jadi yang tepat gimana? Kita hanya memperjuangkan hak kita. Tapi kalau keadilan, itu tidak ada. Nggak ada standarisasi tentang keadilan. Keadilan itu hakikatnya apa? Tuhan. Karena Tuhan itulah maha adil. Manusia tempatnya dosa, tempatnya salah. Jadi kita nggak pantas menuntut satu keadilan kepada orang lain. Jadi malu kita nanti sama Tuhan. Karena apa? Berarti kita memunafikkan diri kita. Karena adil itu hakikatnya nanti dari Tuhan. Tuhan itu maha adil. Dia yang tahu. Makanya saya selalu berprinsip, saya bekerja sekerja-kerja saya saja. Saya tidak ingin target ini harus menempuh keadilan. Enggak lah. Biarkan Tuhan yang nentuin. Gitu loh. Ya, kita memperjuangkan saja. Perjuangkan aja. Jangan bilang, saya nuntut keadilan. Nggak akan ada. Lady Justice aja ditutup tuh. Hebatnya kan. Dia udah ada pedang, ilmu pengetahuannya banyak. Buku tuh. Tapi ada ular. Susah. Ada ular matok. Ada aja. Dia tutup. Kecuali dia bisa ngintip. Naruh pedang dulu, intip dikit. Abang ditebas susah kan? Nah itu maksudnya. Jadi udahlah, keadilan itu nggak ada di muka bumi. Karena nggak ada standarisasi. Sama juga perasaan jatuh cinta, nggak ada itu standarisasi. Rasa itu kan tidak bisa distandarisasi. Makanya kalau ada orang bilang, aku jatuh cinta sama kamu 100%. Itu bullshit. Bullshit ya? Yes. Karena cinta itu nggak ada. Cinta itu hanya dari Tuhan. Kita di manusia ini hanya sayang. Sama tadi, keadilan di dunia itu nggak ada. Keadilan itu hanya dari Tuhan. Itu aja. Oke, Ya kan? mantap sekali Dharma Wacananya. Jadi saya merasa tercerahkan ya. Amin. Kan bermanfaat. Jadi kita ngobrol-ngobrol itu bermanfaat. Kalau kita ngobrol yang nggak bermanfaat kan zong. Iya, buat apa buang-buang waktu Buang-buang juga, waktu kan? kayak artis-artis yang di luar sana bikin konten-konten ngeprank. Itu kan nggak beredukasi itu. Gimana bisa ya seorang artis ya? Aduh, makanya kita juga bingung. Ada juga demi konten. Itu dia melalui apa? Berdiri di tengah jalan, dihantam truk, kan itu ada itu. Itu ada juga itu. Jadi kadang-kadang orang tuh karena konten dia bela-belain seperti itu. Enggak, yang menarik ini kan artis ya, Mbak. Sementara
mereka itu sudah punya pengalaman, mereka itu secara punya tahulah istilahnya kalau potensi dia melakukan itu tuh apa. Nah itu jadi kadang-kadang susah dikasih tahu nih. Artinya kok dia orang senang melakukan buat sesuatu yang nggak edukasi, yang nggak membuat masyarakat tercerahkan, terpinterin, malah buat sesuatu konten-konten yang nggak jelas, yang lebih parah lagi, yang diajak prank, itu adalah kita harus hormat sama institusi itu, kepolisian, wah kita harus hormat, jangan polisi dilecehkan, ada dibilang ini polisi begini bogono, polisi ini, wah ini kayak FS. Ya nggak begitulah, ya kan? Itu nggak boleh. Kenapa? Ayo kita sepakat. Negara kita adalah negara hukum. Di dalam aspek negara hukum itu ada aparatur hukum. Aparatur hukum itu siapa saja. Ini undang-undang loh. Kita sepakat dulu. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada TNI. Kita harus hormat nih sama 4 institusi ini. Jangan dilecehin, jangan malah dia digoreng-goreng, dihina-hina. Ya enggak juga, itu maksud saya. Gitu loh. Cuman kok dia tega ngeprank polisi. Aduh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Minimal orang itu nanti bisa ada efek jerak. Mudah-mudahan besok-besok dia nggak melakukan itu. Yang mudah-mudahan cepat bisa dilakukan apa istilahnya ya, kepastian hukum. Apakah jadi tersangka atau tidak. Ada kepastian. Walaupun dia dinyatakan sudah jadi terlapor, tapi harus jelas apakah ini dihentikan atau memang melanjut sampai di persidangan supaya ada efek jerah. Itu aja sih. Jadi pelajaran juga lah. Kalau potensinya seperti apa yang tadi itu Om? Kira-kira seperti apa? Apakah bisa itu? Pasti 1000% bisa. 1000% bisa. Atau jangan-jangan bisa selesai dengan nggak bisa dong, damai? nggak boleh. Karena itu laporan resmi. Dia datang ke kantor polisi. Berarti kan sudah ada niat. Sudah ada mens rea. Ya kan? Mens rea. Ada mau main-main dengan pihak kepolisian. Contoh, ada kok nggak salah di mana, di Buleleng atau apa. Ngaku dia dipukulin. Ya kan? Jadi dia dipukulin sama begal. Padahal dia bukan dibegal, dia dipukulin sama teman-temannya. Cuman karena dia malu dipukul sama orang, sama teman-temannya, dia lapor ke polisi di Buleleng atau apa, dia ngaku dibegal. Ini kan nggak boleh sebenarnya. Karena begitu kita masuk ke halaman aja, kita tahu, oh ini kantor polisi. Kita harus muncul rasa hormat. Ya kan? Nggak boleh polisi itu kita ajak bercanda. Sama juga kalau kita naik pesawat. Kan jelas, walaupun main-main nih, ada bom. Oh maaf saya ngeprank. Begitu. Kan udah ada pasalnya. Bahwa kalau Anda mengatakan kata bom, masuk. Nah sama ini, nggak boleh kita ngeprank tempat-tempat tertentu. Tempat kantor polisi, rumah sakit. Misal rumah sakit, kebakaran. Tiba-tiba prank. Kan nggak boleh. Nah nggak boleh, jadi nggak boleh main sama rata tuh orang. Saya harus minta dibuat efek jerah artis tersebut. Itu loh. Biar ada pelajaran. Jadi konten itu betul, tetapi jangan konten-konten yang memang membodoh-bodohi atau menjelek-jelekan institusi. Kan kalau ada nanti konten di rumah sakit, tiba-tiba, oh maaf kita ngeprank. Kebakaran. Orang semua dari operasi didorong keluar. Coba bisa bayangkan kan. Kebakaran. Nah itu, coba bayangkan. Padahal tidak hanya tujuannya konten, ngeprank. Biar orang-orang lari-lari pakai infus. Coba bayangkan. Yang gitu-gitu nggak boleh. Saya minta diproses. Artis tersebut gitu. Artis loh. Iya, harus. Nggak boleh. Dia punya followers banyak kan. Follower itu kan manusia juga. Dia orang kan pasti punya keluarga, gitu. Nggak khawatirnya hal-hal seperti itu dijadikan contoh itu loh. Kalau tidak diperjelas ini duduk perkaranya, potensi hukumnya terhadap sebuah tindakan-tindakan tertentu yang bisa jadi dicontoh sama. Iya benar, iya karena itu kan jelas laporan palsu, apalagi institusi, gitu loh. Isunya KDRT pula ya. Betul kan nggak bagus. Jadi seperti itu. Artinya kita harus menghargai institusi, baik itu polisi, hakim, jaksa.
nggak boleh institusi negara ini diajak bercanda. Jangan-jangan nanti presiden kita diajak bercanda. Aduh, lambang negara loh, dibuat prank. Nah, saya setuju banget ini minta pihak kepolisian memproses ini. Jangan dibiarkan supaya nggak tuman. Ya, kalau perlu ya dipakailah baju orangnya. Biar mantul lah. Jadi equal. Jangan mentang-mentang artis atau dia merasa punya duit bisa. Nggak boleh itu. Jadi artis pun harus jaga diri. Tidak boleh memaksakan kehendak. Apakah pernyataan dia, apakah kelakuan dia bisa dimaafkan? Tidak. Ada hukum yang mengatur itu. Itu maksud saya. Jadi perasaan equal, perasaan sama rata, sama rasa bisa dirasakan sama mereka. Jadi artis juga nggak merasa eksklusif, minta dilayani VVIP. Kita tidak, ya nggak boleh dong. Nah itu maksudnya. Selama ini banyak ya, klien-klien itu yang artis-artis itu banyak ya? Banyak lah, banyak. Kenapa bisa dikenal sebagai seorang Togar Situmorang yang kliennya kebanyakan artis itu awalnya seperti apa? Nggak juga, artinya itu mungkin anugerah, ya berkat. Mungkin Tuhan kasihan sama saya, si Togar nih biarlah kliennya biar banyak-banyak yang artis aja deh, biar nanti dia bisa namanya jadi naik, rezeki dia ngalir. Terus si Togar orangnya baik, kan begitu. Bener nggak? Bener. Karena kalau Togar tuh orangnya baik loh. Jadi enak ya punya klien artis ya, atau berhadap sama artis itu ya? Enak, karena apa? Kita nggak lepas dari sorotan Kamera ya, media. Atau kamera, itu yang paling utama. Jadi nyaman. Memang kalau kita mau ngetop, mau terkenal, ada dua pilihan, positif, negatif. Kalau yang negatif tadi ngeprank atau buat sensasional. Tapi kalau yang mau positif, cari artis. Naik deh. Siapa artis pertama? Kalau artis pertama, aduh, udah lupa ya. Lupa ya? Yang Om ingat? Yang paling itu tadi yang paling fenomenal, mungkin Clara Gopa, Feni Permatasari, siapa lagi? Ada banyak lah. Itu waktu yang berurusan Jakarta ya? Jakarta banyak lagi. Gitu. Jadi enak, cepet naik kita, dikenal banyak orang. Apalagi sekarang, apa namanya itu? Medsos. Iya. Di retweet, repost. Nyentrik soalnya Leo, nyentrik ya. Nyentrik boleh, tapi dia harus punya attitude, harus punya apa tadi? Takut akan Tuhan, dan dia harus punya ini tadi, akademis. Dia tidak boleh merendahkan orang lain, siapapun orang itu. Mau dia S1, ke S2, ke S3, ke hanya tamat SMA, nggak boleh kita, hey, kamu yang SMA, hey, kamu yang S2, hey, kamu yang dokter, yuk lawan sama saya. Saya ini misalnya umur 26 tahun nih, atau 27, kamu umur berapa? Nih, dokter hukum, lawan saya misalnya master hukum, itu enggak boleh. Karena apa? Hakikatnya, di dalam agama saya, barang siapa merendahkan, engkau akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan, engkau akan direndahkan. Nah itu. Nah, kata-kata ini bagi saya pegang. Mulutku yang kecil, hati-hatilah. Jangan kau ucap kata yang salah. Tanganku yang kecil, hati-hatilah. Jangan kau gunakan hal yang salah. Nah, jadi kita serba hati-hati nih. Apalagi kita profesi sebagai seorang advokat. Di luar konteks pengadilan, di luar konteks kepolisian pada saat mendamping, itu kita nggak usah menunjuk orang lain di bawah kita atau menantang-nantang orang lain supaya berargumen sama kita tuh jangan. Itu. Karena apa? Hakikatnya manusia itu kan diciptakan sama Sang Pencipta. Kita ini hanya manusia biasa, hanya diciptakan. Kamu bisa bayangin enggak kalau kita menghina orang lain, merendahkan edukasinya orang lain. Tuhan sebagai Sang Pencipta, apa dia enggak nangis? Nah, suatu saat kalau kita susah, kita bertanya, Tuhan, kenapa ya kok gue susah? Padahal dia lupa. Di dalam kehidupan dia, kadang-kadang tanpa dia duga, tanpa dia sadar, dia nyakitin orang lain. Tuh. Nah, saya bisa seperti ini. Ini bukan karena saya. Ini adalah dampak dari orang-orang yang pernah dekat sama saya, yang pernah baik. Sehingga mereka berdoa, Tuhan, kasih si Togar Tuhan, rumah yang bagus, kantor yang bagus. Tuhan kasih Togar panjang umur,
kesehatan. Itu. Ini. Nah itu. Jadi apa yang kamu perbuat akan kamu tuai. Apa yang kamu tanam, kamu akan tuai. Itu loh, nggak mungkin kamu tanamnya mangga, keluarnya jagung. Nggak mungkin. Itu. Iya. Penting itu. Penting. Catatan ini. Catatan. Berbuat baik. Dan jangan takut miskin. Atau jangan takut rugi. Kita baik sama orang. Percaya sama saya. Kita baik sama orang, Tuhan akan balas berlipat-lipat. Coba, kenapa orang itu susah? Karena dia nggak mau keluarin uang. Pasti dia bilang, aduh gua nggak ada duit. Dia lupa kiri kanannya ada malaikat. Kalau di dalam agama Kristen itu ada kasih dan ada sayang. Nah, kalau kita bilang, aduh gua nggak ada duit nih. Bener, lu nggak dapet duit. Tapi kalau kita bilang, gua ada duit tapi gua kurang. Itu lebih benar, lebih normal, lebih manusiawi. Jangan kita ada duit, bilang nggak ada duit. Nggak akan pernah dapat duit loh. Percaya sama gue. Kalau gue, ada orang mau minta duit, gue bantu. Sebisa-bisa gue ngebantu. Gue nggak pernah mulut gue bilang tidak ada duit. Makanannya gimana? Enak. Nggak pernah gue bilang, aduh makanannya nggak enak. Bajunya gimana Gar? Jelek? Enggak. Pasti gue bilang, bagus. Itu. Gar, gimana Gar? Besok rencana lu? Gue nggak tahu. Gue nggak ada rencana gue nanti Tuhan. Kalau gue rencana, besok pagi gue mau ke Amerika, mau ke sana, Tuhan nggak ngasih. Karena bagi gue hidup hari ini untuk hari ini. Besok gue nggak tahu apakah gue masih hidup atau enggak. Hari ini masih bisa hidup, berbuat baik. Itu. Berbuat baik. Jangan nyakitin orang, jangan merendahkan orang. Maka niscaya takhta, harta, lu akan dapat. Itu loh. Baik aja sama semua orang. Gitu. Ini sukses semua. Siap. Anunya. Oh ya, kawan-kawan, ini juga Togar Situmorang ini ada bikin rilis buku baru ya, Om. Yes. Panglima Hukum, Lawyer is a soul, not just profession. Yes. Ya. Gimana Om? Maksudnya itu filosofinya lawyer is a soul, not profession. Kasih tahu Kalau sedikit. tadi dia kan Dr. Togar Situmorang, SH, MH, MHP, CMD, CLA. Itu kan gelar sama nama. Panglima Hukum ini dari teman-teman wartawan. Oh, yang ngasih gini. Ya, karena saya mungkin dilihat teman-teman wartawan itu orang yang mau di depan. Kalau ada kasus hukum, walaupun kadang-kadang tidak nilainya komersil. Makanya dibilang Panglima Hukum. Nah, lantas, lawyer is soul, not just profession. Tadi yang seperti gue bilang. Bahwa kita ini jadi seorang pengacara. Jangan hanya lihat profesi kita pengacara, lu mesti bayar gue. Jangan. Lu harus main hati. Kalau lu main hati, berarti lu disayang sama Tuhan. Karena kenapa? Lu nggak usah takut. Tuhan akan kasih tuh rezeki lu. Betul nggak? Itu makanya gue bilang lawyer is a soul, jiwa. Bukan hanya semacam profesi. Jadi more than profesional ya. More than. Lebih gede dari segala-galanya. Dan lu akan kaget. Kalau tangan Tuhan sudah ikut campur, lu akan kaget. Wih, gila lu. Kok bayarannya udah bisa dapat segini? Wih, kok kasus gue menang ya? Wih, kok gue bisa itu? Jadi kita kayak gue, kantor gue ini, karena gue anggap profesi ini adalah Tuhan, titipan dari Tuhan, gue jalanin sesuai dengan hati nurani, tanda kutip tidak mau menipu, tidak mau bohong, tidak mau menelantarin klien, kita tanganin klien dengan baik, dan ditutur kata kita juga baik sama orang, niscaya Tuhan akan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, siapa yang berani lawan Tuhan? Iya. Betul ya? Betul. Rezeki datang, nggak usah takut. Mahkota kerajaan, kata Tuhan loh, ditaruh di kepalamu. Bayangin, kok kita baik, Tuhan kasih kok. Kalau kita juga baik sama orang, Tuhan kasih kita kasih. Ada jalan-jalan yang nggak kita Pasti. duga, ya. Life is the mysterious. But kalau kamu handalkan Tuhan, walaupun misterius, Tuhan bilang, aku ada. Aku ada dimanapun kau. Nah, kata-kata dia ada, ngapain kita takut? Ngapain kita pusing? Jangan kita takut tomorrow. We don't think about the tomorrow. We only think today. Karena ke depan kita nggak tahu apa masih hidup apa enggak. Gitu caranya berpikir. Jadi kita nggak ada ambisi, nggak ada sirik, nggak ada iri, nggak ada dengki. Ya kan? Life is going like a water. Hidup kayak air mengalir.
sebagaimana Tuhan menunjukkan keadaan beliau dengan keajaiban tadi. Betul. Saya juga berharap ada dalam artian tetap juga melihat membela hak orang-orang yang butuh diperjuangkan. Di sini nih. Ya. Di sini nih. Ini semua tentang tadi kamu ngomong. Ini tentang hidup nyata saya. Karena saya lahir papa dan mama saya. Tapi kan tadi saya bilang umur 14 tahun, papa saya meninggal, saya jadi anak yatim. Dan saya tidak tinggal di rumah, saya hidup di jalanan. Otomatis apa? Hidup saya zero. Saya nggak pernah pulang ke rumah, saya nggak pernah ketemu ibu saya, bayangkan. Dari umur 14 tahun saya udah di jalan. Sampai umur 27 tahun. 13 tahun saya nggak pernah datang ke rumah. Umur 27 tahun juga saya datang karena kita harus berkeluarga. Betul enggak? Itu. Nah setelah itu di luar lagi. Karena kita menikmati dulu kemewahan, duniawi, semua segala macam. Tetapi Tuhan juga nggak tidur. Betul enggak? Ini. Di sini ada pengalaman saya di sini. Tuhan juga nggak tidur. Akhirnya Tuhan ambil lagi tuh. Harta benda saya segala macam. Akhirnya kembali ke zero. Nol. Umur 35 saya balik ke mama saya. Dari mama saya, itu tadi. Mama saya kasih saya uang 175.000. Mama saya bilang, kamu doa. Nah saya berdoa, ternyata saya ditunjukkan Pulau Bali. Nah akhirnya saya berangkat ke Bali. Dari situ saya belajar ilmu hukum dan seterusnya. Akhirnya jadi sampai saat ini. Nah semua itu ada di sini nih. Inilah perjalanan hidup. Makanya saya bilang, saya jadi seorang pengacara. Itu adalah dari jiwa saya. Bukan hanya karena profesi atau tuntutan profesi. Bukan. Karena kalau kita bicara profesi kan beda. Kasus ini kamu kerugiannya 10 miliar, ya kamu bayar saya dong 1M kan gitu. Atau enggak kamu harus bayar 200 juta, 300 juta, bukan gitu. Yang penting kita bisa mampu, kita bantu dia. Itu. Ini bagus nih. Ya nanti saya bawa pulang, saya baca. Dan keren lagi pakai jas tuh. Ini juga ada simbolnya nih. Jasnya. Dari universitas paling ternama di Bali, ya kan? Jas kita menghargai profesi kita. Kita duduk di sini karena kita bukan sekedar bangku. Ini posisi di sini ya? Ya, ini bukan bangku. Ini menandakan kita punya tugas dan tanggung jawab. Nah, dasi itu menunjukkan bahwa kita punya semacam kayak tuntutan, semacam kayak apa ya? Kelihatan kayak rapi, berdedikasi, bertanggung jawab inilah. Nah, tapi yang utama itu adalah kuning. Kuning itu kan simbolnya dengan kayak emas mewah. Nah, ini jadi pas deh. Penanda berlian, ya kan? Jadi kalau mau dijelaskan satu ini semua ini punya filosofinya. Iya, outfitnya juga jelas. Baik Om, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tak terasa 1 jam lebih sudah berbincang dengan Om Togar Situmorang. Lain kali kita ngobrol lagi. Ya, tapi seperti sebelum kamu tutup, kalaupun ada kurang dan lebih, tak luput. Saya ini manusia biasa, pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Ya, saya minta maaf kalau memang ada bahasa-bahasa kita yang kurang berkenan nih sama yang nonton atau pemirsa atau siapapun itu, bahwa kita hari ini bukan bicara tentang apa-apa, tapi kita bicara tentang diri saya. Itu tentang bagaimana pengalaman hidup saya, dan itulah saya. Bukan tentang orang lain, sesungguhnya, atau nyindir orang lain, bukan. Tapi tentang itulah saya pengalamannya. Gitu. Sebagaimana juga Om, saya juga minta maaf. Nas megang agung pengampur memang sampai belepotan. Nas pengampur banget, agung pengampuran iki. Nah, Rianto kan tiang wantah jatme. Dan hanu wong nulus gak ada manusia yang sempurna. Betul. Setuju banget. Oke Om, kita tutup dengan tos dulu. Dan lalu Om Santi Om. Salam sejahtera Om. Salam sejahtera.